belajar bersama membahas topik yang sangat menarik. Jadi anak-anak pernah tidak kepikiran bahwa di dunia ini air atau stok air itu tidak pernah habis? Ada yang pernah kepikiran kenapa sih air itu tidak pernah habis? Oke, jadi di sini Ibu Guru akan menjelaskan mengenai daur air atau yang sering disebut dengan siklus air atau siklus hidrologi. Jadi langsung di sini kita masuk ke yang pertama di sini ya. Selamat datang di daur air. Untuk PPT-nya nanti anak-anak bisa akses di akun Assembler kita. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu ada mengenai siklus air, lalu ada mengenai pencemaran air, dan juga ada LKPD yang pastinya anak-anakku harus kerjakan. Nah, di sini ada sebuah kalimat bahwa air adalah kehidupan itu sendiri. Ada yang setuju dengan kalimat ini? Ya, air itu adalah kehidupan itu sendiri. Kenapa? Kenapa sih Bu Guru disebut air itu adalah kehidupan itu sendiri? Karena semua makhluk hidup itu membutuhkan air dalam menjalani aktivitasnya. Pastinya di sini tidak akan pernah ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan air. Karena kita semua pasti memerlukan yang namanya air. Nah, di sini anak-anakku ada proses daur air. Ini medianya muter ya di dalam itu. Jadi nanti juga Ibu akan tautkan sebuah video di mana anak-anakku bisa tonton terlebih dahulu video yang Ibu berikan di akun Assembler. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam siklus air. Ada ini penguapan, lalu nanti ada yang lainnya. Nanti anak-anakku juga bisa akses materinya di bahan ajar yang Ibu akan berikan. Tentunya anak-anakku, pertama-tama kita harus membahas yang namanya penguapan atau tahap pertama dari siklus air. Di sini penguapan itu disebut dengan nama evaporasi, di mana evaporasi ini adalah penguapan air laut atau sumber air lainnya karena terkena cahaya matahari. Jadi dari cahaya matahari itu nanti ada panas yang akan mengubah air itu menjadi uap. Lalu uap air itu akan naik ke atas dan menggumpal menjadi satu membentuk awan. Anak-anakku bayangkan baju yang kita jemur itu bisa kering. Itu karena apa? Ya, itu karena ada panas dari matahari. Begitu pula dengan air. Air itu berubah menjadi uap karena ada panas dari cahaya matahari yang langsung membuat air itu mengalami penguapan. Lalu Bu Guru, setelah uap air naik ke atas itu apa yang terjadi? Selanjutnya ada yang namanya kondensasi, di mana di sana uap air yang nanti naik ke atas itu akan bertemu dengan udara dingin di ketinggian. Jadinya nanti setelah dia berkumpul menjadi awan itu, nanti uap-uap air itu akan kembali menjadi titik air, di mana titik air inilah yang berkumpul dan membentuk yang namanya awan. Karena itu anak-anakku, kalau ada pesawat yang melewati awan itu seperti mobil yang melalui jalanan yang berkerikil. Jadi tidak semulus yang kita lihat. Jadi awan itu tidak transparan, tidak hanya sekedar uap saja, tapi di sana sudah berubah menjadi titik-titik air seperti itu. Nah, kondensasi adalah perubahan wujud dari gas atau uap air yang diproses evaporasi tadi menjadi cair kembali atau kembali menjadi titik-titik air di awan. Selanjutnya tahap ketiga Bu Guru itu ada presipitasi atau awan yang tadi membentuk awan yang menjadi air, uap air yang menjadi titik-titik air yang di awan itu lama kelamaan akan menjadi
tadi kan ada titik-titik air nih, dia berkumpul menjadi awan. Lama-kelamaan awan itu akan makin berat, tidak bisa menampung titik-titik air itu lagi. Karena itu yang semulanya awan di langit yang cerah itu berwarna putih, saat mendung itu dia akan berwarna abu, karena itu sudah berat, titik-titik airnya sudah berat, dan setelah berat tidak bisa ditampung oleh awan tersebut, dia akan jatuh ke bumi menjadi hujan. Jadi presipitasi ini sama artinya dengan titik-titik air yang tadinya berkumpul menjadi awan itu jatuh ke bumi menjadi hujan. Nah, lalu ada yang namanya tahap collection, atau di sini maksudnya itu pengumpulan kembali. Jadi air hujan yang jatuh ke bumi atau ke tanah itu nanti dia akan ada dua. Ada yang langsung jatuh ke sumber air, ada yang jatuh ke bumi lalu nanti ke tanah lebih tepatnya, lalu diserap oleh tumbuh-tumbuhan itu, lalu dia akan mengalir menjadi air tanah dan tetap akan kembali ke sumber air. Nanti air yang diserap ke tanah itu akan jadi sumber mata air, begitu. Karena itu ada yang namanya sumber mata air, karena sebenarnya air hujan yang turun itu ditampung anak-anak, ditampung oleh tanah atau meresap ke dalam tanah. Setelah itu saat ada yang menggali tanah itu lalu muncul air. Itulah kenapa ada yang namanya sumber air tanah. Nah, collection itu apa jadi Bu Guru? Jadi collection itu maksudnya adalah proses air yang terkumpul di berbagai tempat. Jadi air yang terkumpul ini yang tadi jatuh oleh hujan nanti akan siklusnya akan berbalik anak-anak. Dia akan berkumpul ke laut lagi, misalnya ke laut atau ke danau atau ke sungai. Nanti dari sana lanjut lagi dia ke tahap evaporasi. Dia siklusnya memutar. Setelah ke collection, setelah kembali ke asalnya, dia akan mengalami penguapan kembali. Jadi itu 4 tahap ini terus berputar. Lalu di sini anak-anak ada pembahasan mengenai pencemaran air. Nah, tadi Ibu memang bilang bahwa air itu tidak bisa habis, tapi air itu bisa dicemari. Dalam hal ini berarti maksud Ibu, air itu nanti yang semulanya bersih itu anak-anak bisa menjadi kotor. Bagaimana caranya menjadi kotor Ibu? Padahal air itu memiliki siklus yang berputar. Bisa saja air itu kotor karena apa? Karena kita buang sampah sembarangan. Itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Jadi anak-anakku ingat, buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah di sungai atau langsung dibuang sembarangan, itu tidak boleh. Jadi data yang sekarang itu menunjukkan ada 40% perairan di dunia ini tercemar parah. Kenapa bisa tercemar Ibu? Karena 1 dari 3 orang di dunia itu sudah dibuktikan ya bahwa 1 dari 3 orang di dunia ini tidak memiliki akses air minum yang aman. Di Indonesia sendiri itu menurut datanya sudah 76% itu sungai utama yang ada di Indonesia itu mengalami pencemaran, dan faktor utamanya itu dari limbah manusia atau dari perbuatan manusia itu sendiri. Lalu tindakan apa sih Ibu yang disebut limbah manusia atau yang disebut dapat mencemari air? Ini sudah Ibu tulis di sini ada 6 poin yang Ibu tampilkan, karena biasanya ini 6 poin ini sering sekali kita anggap remeh, padahal itu tidak boleh ya. Yang pertama itu ada membuang sampah sembarangan. Ini sering sekali orang-orang membuang sampah ke sungai, ke danau, ke laut. Kita buang aja sampah itu sembarangan tanpa memikirkan akibat ke depannya. Itu padahal yang menjadi faktor kenapa sungai, danau, dan laut itu menjadi tercemar. Tadi Ibu sudah bilang bahwa titik awal siklus ini adalah evaporasi. Nah, dari evaporasi itu kan terjadi karena
air dari sumber air seperti laut, sungai, danau itu mengalami penguapan. Nah, bayangkan kalau dia tercemar berarti uap air yang naik itu otomatis tidak sehat. Itu juga tercemar. Berarti nanti saat hujan turun berarti itu kan sumbernya tadi sudah tercemar. Berarti air yang turun juga ikut tercemar. Nah, yang kedua itu membuang minyak goreng atau oli bekas ke saluran air. Ini sering nih. Coba nanti setelah pulang sekolah ditanya ke ibunya, ditanya ke orang tuanya, "Ibu, minyak goreng bekas itu dikemanakan? Dibuangnya kemana?" Dikasih tahu juga orang tuanya kalau kita tidak boleh membuang limbah rumah tangga ke saluran air. Selanjutnya membuang plastik dan sampah lainnya ke laut atau sungai. Sama seperti yang pertama tadi, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu diingat ya anak-anak. Terus menggunakan pupuk kimia terlalu banyak. Iya, pupuk kimia atau yang sering anak-anakku lihat kalau ada petani yang sedang semprot pestisida atau limbah atau pupuk kimia ke sawahnya itu sebenarnya tidak boleh. Maksudnya pupuk kimia yang sudah tidak digunakan itu atau sisanya itu biasanya dibuang ke sungai, padahal itu tidak boleh. Atau tidak petani menggunakan terlalu banyak pupuk kimia itu bisa mencemari tanah. Kalau tanahnya tercemar, bagaimana cara tanah itu untuk menyerap air hujan? Pastinya akan terganggu juga kan? Nah, selanjutnya ada juga membuang limbah pabrik ke laut. Ini sering sekali anak-anak. Perusahaan-perusahaan besar itu membuang limbahnya ke laut. Itu sebenarnya tidak boleh dan sudah ada aturannya loh yang menjabarkan bahwa tidak boleh buang limbah pabrik ke laut. Tapi masih ada saja orang-orang yang bandel. Makanya anak-anak juga tidak boleh mencontoh perilaku seperti itu ya. Lalu pestisida yang digunakan di sawah mencemari tanah dan sungai. Mencemari air tanah dan sungai. Ini sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa hal tersebut bisa membuat tanah menjadi tidak baik. Jika tanah sudah rusak, air hujan yang diserap juga akan mengalami kendala seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengenai tindakan pencemarannya, lalu kita juga harus tahu bagaimana sih Ibu cara kita untuk mengatasi pencemaran yang ada. Itu ada 6 juga di sini yang Ibu tulis, anak-anak bisa baca sekaligus Ibu akan tetap menjelaskan. Yang pertama, poin pertama itu ada menerapkan teknologi pengolahan air yang ramah lingkungan. Maksudnya bagaimana Ibu pengelolaan air yang ramah lingkungan? Maksudnya sekarang itu ada namanya teknologi penyaring air. Nah, itu kan termasuk ramah lingkungan. Jadi air yang tadinya kotor bisa kita manfaatkan kembali. Mungkin nanti air kotornya itu disaring terus bisa jadi air minum atau air yang digunakan untuk mencuci seperti itu. Nah, yang kedua itu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sumber air. Nah, anak-anakku, jadi selain kita yang paham, selain ibu guru, selain anak-anak peserta didik Ibu yang paham, masyarakat sekitar juga seharusnya paham akan pentingnya menjaga sumber air. Jadi nanti sepulang sekolah ingat untuk beritahu teman-temannya, kakaknya, ibunya, atau orang-orang yang di rumah itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan atau kita juga tidak boleh melakukan tindakan pencemaran air yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang ketiga itu ada peraturan dan penegakan hukum yang tegas. Nah, memang dari pemerintah itu anak-anak sudah ada solusinya, sudah ada peraturan yang tertib yang harus diaturi masyarakat. Ini kembali ke poin yang kedua tadi bahwa masyarakat harus sadar terlebih dahulu bahwa ada loh aturan yang mengatur hal ini.
Lalu yang keempat itu membersihkan sampah di sungai dan laut. Next, Ibu akan jadwalkan kita berkeliling untuk membersihkan sampah di sungai terdekat yang ada di sekolah, oke? Lalu yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Ini adalah solusi yang paling bisa kita lakukan anak-anak. Karena di sekolah sudah disediakan bak sampah, jadi silahkan anak-anakku buang sampahnya ke bak sampah yang sudah disediakan, oke? Kalaupun nanti di jalan semisal tidak menemukan bak sampah, itu anak-anak kantongin terlebih dahulu sampahnya, baru setelah melihat bak sampah baru dibuang, oke? Nah, yang terakhir itu mengelola limbah industri secara bertanggung jawab. Solusi ini ditujukan untuk pabrik-pabrik yang seharusnya sudah mengerti bahwa ada aturan yang menuntut bahwa industri atau pabrik itu tidak boleh membuang limbah sisa industri ke sungai seperti itu. Selanjutnya anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan panjang lebar dari tahapan siklus air itu apa, siklus air sendiri itu apa, pentingnya air, lalu pencemaran air, dan juga sampai ke solusi untuk mengatasi pencemaran air. Nah, di sini ada kuis anak-anakku, kuis yang bisa dikerjakan. Silahkan nanti scan QR yang di sini atau ditekan link yang ada tulisan quizzes is now why grown, itu ditekan, oke? Nanti kalau ada kendala silahkan hubungi Ibu langsung. Selanjutnya juga ada LKPD yang sudah Ibu sediakan. Jadi sebenarnya Ibu ada 3 LKPD anak-anak. LKPD pertama itu tingkatannya mudah, LKPD kedua tingkatannya sedang, dan LKPD 3 itu tingkatannya sulit. Tapi untuk pertemuan pertama kita silahkan kerjakan LKPD yang tertera di PPT ini. Kerjakan scan atau nanti klik link di samping. Oke, di sana Ibu sudah terterakan LKPD pertama untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nanti LKPD kedua dan ketiga itu dikerjakan sesuai instruksi Ibu untuk pertemuan berikutnya. Jadi nanti anak-anakku harus tahu dulu bahwa pada pertemuan kali ini anak-anak harus sudah bisa mengetahui apa itu siklus air, bagaimana tahapan-tahapan siklus air, lalu anak-anak juga sudah bisa mengetahui tindakan pencemaran air itu seperti apa dan solusinya bagaimana, oke? Jadi akhir kata di sini sebenarnya pentingnya kita untuk mempelajari air itu sama seperti supaya kita lebih mengenal lingkungan. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai lingkungan sekitar. Jadi sekarang kita bahas mengenai siklus air, di mana siklus air ini harus sama-sama air itu harus sama-sama kita jaga, karena itu juga sama seperti kita menjaga lingkungan sekitar kita. Mempelajari air itu anak-anak dapat membantu kita lebih mengenal lingkungan, dan juga jangan lupa untuk terus menjaga kebersihan lingkungan dan tentunya semangat belajar. Anak-anakku adalah murid-murid yang hebat, jadi pada pertemuan selanjutnya lebih semangat lagi, oke? Kalau begitu dari Ibu Guru Marisa mengucapkan terima kasih karena sudah memperhatikan dan menyimak materi yang Ibu berikan pada pertemuan kali ini, di mana ini Ibu rekam, nanti Ibu akan upload video penjelasannya di akun Assembler kita. Di sana nanti kita akan melakukan pembelajaran sains, khususnya pembelajaran IPAS, itu bagian pemahaman sains, lebih tepatnya lagi mari mengenal siklus air yang berbasis TIK. Jadi nanti proses pembelajarannya kita adakan secara luring dan juga daring melalui akun Assemblernya. Jangan lupa kerjakan LKPD yang akan Ibu berikan nanti di Assembler. Kalau tadi lupa di scan, nanti Ibu akan upload juga LKPD-nya di sana.
Di sana juga sudah ada bahan ajar yang bisa anak-anak lihat materinya di sana. Lalu untuk modul ajar itu boleh anak-anak di sana sudah Ibu terapkan bagaimana tujuan pembelajaran kita untuk per satu kali pertemuannya. Tapi di sana Ibu hanya taruh pertemuan pertama terlebih dahulu. Jangan lupa dicek. Sehat selalu anak-anakku. Terima kasih.